Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini yang boleh dibilang sangat panjang menceritakan atau menggambarkan ritual upacara penahbisan Harun. Harun adalah kakaknya atau abang Musa dan anak-anak Harun yang berarti keponakan-keponakan Musa. Penahbisan ini dilakukan oleh Musa sendiri. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, maka yang digambarkan atau diceritakan dalam bacaan kita tadi berkaitan dengan penahbisan Harun dan anak-anaknya adalah ritual mulai dari persiapan sampai dengan penahbisan itu sendiri. Coba mari kita perhatikan bersama. Apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan? Kita baca di ayat 2. Yang pertama-tama harus dipersiapkan itu adalah orangnya. Siapa orangnya? Harun dan anak-anaknya. Harun dan anak-anaknya ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu ya dan saudara-saudara. Orang yang ditahbiskan Tuhan ini, yang ditahbiskan oleh Musa ini, Harun dan anak-anaknya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan orang yang mengajukan diri. Atau juga bukan orang yang merupakan hasil dari pemilihan. Dari hasil pemilihan suara terbanyak. Siapa nih yang mau diangkat jadi imam lalu diadakan pemungutan suara pemilihan? Tidak. Atau Harun mengajukan diri, ya sudah saya saja yang jadi imam? Tidak. Tetapi Harun dan anak-anaknya, Harun dan keturunannya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi imam. Barangkali muncul pertanyaan, kenapa Harun yang dipilih? Kenapa keturunannya yang harus menjadi imam? Apakah karena Harun dan anak-anaknya itu sempurna, lebih baik dari yang lain? Tidak tahu, yang tahu ya Tuhan. Kenapa Tuhan pilih Harun? Tapi kemungkinan besar karena dia bersama Musa yang maju menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, mungkin. Tapi lebih tepatnya Tuhan sendiri yang tahu karena Tuhan yang memilih. Lalu yang dipersiapkan apalagi di ayat 2 dikatakan, masih di ayat 2, yang dipersiapkan juga adalah perlengkapannya. Perlengkapannya itu adalah pakaian, minyak urapan, hewan-hewan kurban. Ayat 3, yang dipersiapkan siapa lagi? Yang dipersiapkan juga adalah umat Israel itu sendiri. Karena umat akan menjadi saksi. Dan yang harus dipersiapkan berikutnya adalah lokasi. Di mana akan dilaksanakan penahbisan tersebut. Di mana lokasinya? Ayat 3 bilang di depan pintu kemah pertemuan. Itu hal-hal yang harus dipersiapkan untuk penahbisan Harun dan anak-anaknya. Lalu kalau kita baca seterusnya, ayat mulai dari ayat 6. Di situ sampai dengan ayat 30, di situ digambarkan tentang tata cara penahbisan itu dilakukan. Cukup ribet Bapak Ibu kalau kita baca karena juga cukup panjang. Ayat 6 menyebutkan bahwa tata caranya pertama-tama adalah orang-orang yang dipilih ini, Harun dan anak-anaknya harus dibasuh dulu, dimandikan. Supaya apa? Supaya bersih tentunya. Lalu setelah mandi bersih, setelah dibasuh dengan air, ayat 7-9 menceritakan bahwa kepada Harun dan kepada anak-anaknya dikenakan busana keimaman. Dan setelah mereka berpakaian, belum langsung ditahbiskan, ayat 10 dan 11, Musa melakukan pengurapan atau pengudusan tempat upacaranya. Di mana itu tadi? Yaitu di depan pintu kemah pertemuan. Jadi setelah orangnya pakaiannya dikenakan, maka sekarang Musa menguduskan tempat atau lokasi di mana penahbisan itu akan dilakukan. Lalu ayat 12 menceritakan bahwa Musa mengurapi Harun, menuangkan minyak urapan ke atas kepala Harun. Ayat 13, gak apa-apa kita lihat ayat per ayat saja ya supaya mengerti. Ayat 13, Musa kemudian mengenakan busana imam kepada anak-anak Harun.
Setelah itu beres, maka sekarang dimulai tata cara tahapan yang berikut yang baru, yaitu ritual persembahan penghapusan dosa. Itu dari ayat 14 sampai ayat 17. Jadi sebelum penahbisan itu dilakukan, sebelum Harun dan anak-anaknya ditahbiskan, maka Harun dan anak-anaknya harus melalui ritual penghapusan dosa. Kenapa begitu Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, menceritakan sedikit latar belakang begini. Jadi imam besar adalah orang yang menjadi perantara antara Allah dengan umat. Satu-satunya imam besar adalah satu-satunya orang yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus di dalam bait Allah. Tetapi mereka pun hanya boleh masuk 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada waktu penghapusan dosa. Dan sebelum mereka masuk untuk melakukan pengorbanan persembahan penghapusan dosa dari umat kepada Allah, di ruang maha kudus itu, sang imam besar harus juga untuk menguduskan dirinya terlebih dahulu dengan mempersembahkan korban penghapus dosa atas dirinya sendiri. Jadi kalau dia sudah melakukan korban penghapusan dosa, baru kemudian dia boleh melayani umat. Nah, sebelum Harun ditahbiskan ini dan anak-anaknya, Harun dan anak-anaknya harus melakukan dulu ritual persembahan penghapusan dosa. Lalu ada ritual persembahan yang lain, persembahan korban bakaran, lalu ada persembahan korban penahbisan, itu kita bisa baca dari ayat 18 sampai dengan ayat 29. Dan setelah semuanya itu selesai, barulah Harun ditahbiskan, juga pakaian-pakaian keimaman mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita pikirkan sih ketika kita membaca cerita atau tata cara tentang pentahbisan Harun dan anak-anaknya ini? Barangkali yang terpikirkan oleh kita begini, tata cara ini masih kepakai enggak di dalam gereja kita sekarang? Tata cara ini karena dia ada di Alkitab, perlu enggak kita lakukan sekarang dalam gereja kita? Kalaupun diberlakukan, mungkin timbul pertanyaan lain. Misalnya apa? Itu tata caranya panjang banget ya, boleh enggak dipersingkat? Apalagi kalau gayanya masih seperti zaman Israel, zaman perjanjian lama. Umat itu berdirinya di pelataran. Umat itu berdirinya di luar kemah pertemuan. Boleh enggak ibadahnya dipersingkat? Kasihan umat kalau berdiri lama-lama, kejemur di bawah panas terik matahari. Pertanyaan lain mungkin juga, ini panjang, ada enggak konsumsinya? Itu seringkali menjadi pertanyaan utama kita kalau ada acara-acara. Ya, ada konsumsinya enggak? Boleh enggak busananya tuh aksesorisnya ditambah atau dikurangi? Boleh enggak hewan korbannya itu diganti? Jadi yang agak kecil, bayangkan saja kalau yang dipersembahkan harus lembu. Enggak semua orang mampu, enggak semua orang bisa untuk memberi persembahan seperti itu. Saudara-saudara, apa yang dinyatakan atau diceritakan melalui Imamat pasal 8 yang kita baca ini, mungkin kalau kita gereja zaman sekarang tidak lagi melakukannya letterleh seperti itu. Tidak lagi melakukannya tepat persis seperti itu. Tetapi yang mau dikatakan, yang mau ditekankan kepada kita pertama-tama sekali adalah bahwa ibadah ini, tata cara yang dilakukan dalam penahbisan Harun dan anak-anaknya ini, semua itu dilakukan berdasarkan perintah Tuhan. Kata kuncinya itu ada di ayat 4. Tuhan berfirman kepada Musa, dan Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini mau mengingatkan kita, mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ibadah-ibadah kita apapun itu, baik ibadah yang rutin sehari-hari, ibadah yang pribadi, ibadah jemaat, ataupun ibadah raya bersama, ibadah-ibadah yang besar yang di dalamnya ada perayaan-perayaan yang perlu dikritisi, yang perlu
sikapi dengan benar dan baik adalah apakah ibadah-ibadah tersebut sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sudah sesuai seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kalau kita masih berpikir, pokoknya ibadah, maka yang terjadi bisa adalah tawar-menawar dalam hal beribadah. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, ketika seluruh ibadah dilakukan secara daring, secara online. Jemaat cuma tinggal sekarang buka YouTube, lalu duduk nonton di rumah. Malah mungkin ada yang di kamar. Ketika kita salah atau tidak memahami dengan benar bahwa ibadah itu adalah perintah Tuhan, maka bisa saja terjadi tawar-menawar antara kita dengan Tuhan. Tawar-menawar yang mungkin terjadi dalam diri kita. Kita mungkin menawar, orang ibadahnya di rumah, santai aja. Coba sekarang kita jujur. Ini karena saya berhadapan dengan alat elektronik, saya nggak bisa lihat jemaat. Tapi coba kita jujur. Kalau kita ibadah pakai bajunya apa? Di rumah. Kalau ibadah di gereja, pasti kita kenakan yang terbaik. Ibadah di rumah pakai apa? Pakai yang terbaik atau seadanya? Kalau kita ibadah di gereja, duduk dengan sangat sopan. Kalau di rumah, gimana? Di gereja saja bisa sambil main handphone, apalagi ibadah di rumah. Pelayan firman gak lihatnya cuma dari layar kaca, gak bisa protes lagi kan. Beda kalau lagi dari sini nih, dari mimbar seperti sebelum pandemi, bisa kelihatan, bisa diplototin itu mana yang main handphone, mana yang ketiduran lagi doa syafaat. Gitu. Kalau sudah di rumah, bolehkah? Orang tawar-menawar juga orang, bolehkah kalau gitu kan yang penting pakai handphone, apalagi kalau pakai handphone. Sangat mobile, bisa dibawa kemana-mana. Gak sempat ini lagi sambil masak, lagi goreng tanggung. Di dapur boleh dong sambil ibadah gitu. Atau udah sangat ngantuk berat di tempat tidur. Dengan pembelaan diri mengatakan, kan Tuhan ada di mana aja. Masa iya Tuhan cuma ada di ruang keluarga? Tuhan gak ada di dapur, Tuhan gak ada di kamar. Boleh gak bajunya biasa-biasa aja? Toh Tuhan yang Tuhan lihat hati, bukan Tuhan lihat pakaian. Kita tawar-menawar juga soal persembahan kita. Boleh gak persepuluhan, tapi per sembilanan. Tidak harus pas, soalnya masih ada cicilan yang harus dibayarkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang mau dimaknai bagi kita lewat tata cara, lewat ibadah, upacara penahbisan Harun ini dan anak-anaknya, mau mengingatkan kita bahwa apapun ibadah yang hendak kita adakan, maka ibadah itu harus dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan menghendaki ibadah kita ibadah yang benar. Memang Paulus bilang ibadah yang sejati itu persembahan hidup. Tetapi yang sejati itu pun nampak di dalam ibadah-ibadah yang bersifat ritual, bersifat seremonial. Karena yang dilihat Tuhan adalah apakah kita sungguh menaruh hormat kepada kehendaknya, kepada perintahnya atau tidak. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kelihatannya ribet dan jelimet apa yang tertera dalam bacaan kita ini. Tetapi satu hal yang penting, yang utama yang mau disampaikan,
Mari lakukan ibadah kita, sejelimet apapun, seribet apapun, kalau itu memang sesuai kehendak Tuhan, maka lakukanlah itu sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Hal yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga saudara-saudara, adalah bahwa kalau kita menyadari tata cara penahbisan Harun dan anak-anaknya ini sedemikian jelimetnya, sedemikian rumit dan repotnya, karena sangat mendetil Tuhan menjelaskannya kepada Musa, maka ini juga mau memperlihatkan kepada kita betapa istimewanya panggilan Tuhan, pemilihan Tuhan bagi Harun dan bagi anak-anaknya, bagi keturunannya. Kalau tidak istimewa, gak perlu sampai sedetil itu Tuhan buat. Tapi Tuhan bikin sedemikian rupa, perhatikan coba Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan cuma Harun dan anak-anaknya yang harus dikuduskan. Tempatnya, peralatannya, pakaiannya, semua harus dalam kekudusan. Berarti istimewa sekali, unik sekali. Harun dan anak-anaknya dan jabatan yang akan mereka pikul ini. Tujuannya apa Tuhan membuat itu? Supaya juga Harun dan anak-anaknya menjadi orang-orang, menjadi pelayan-pelayan, menjadi imam yang berbeda dari bangsa Israel, dari umat lainnya. Karena Tuhan akan memakai mereka untuk melayani Allah, melayani secara khusus. Bayangkan saja, hanya imam, hanya Harun dan keturunannya yang menjadi imam besar yang boleh masuk ke dalam bait Allah sampai di ruang Maha Kudus. Walaupun hanya 1 tahun 1 kali. Tapi mereka punya keistimewaan ini. Mereka dipilih karena Tuhan memberikan pelayanan yang istimewa ini kepada mereka. Maka mereka juga harus menjadi unik, berbeda, atau dengan kata lain mereka harus juga menjadi kudus. Kata kudus Bapak Ibu Saudara-saudara, kudus itu tidak sama artinya dengan suci. Kudus itu artinya khusus. Berarti kudus itu adalah sesuatu yang dikhususkan atau dipisahkan. Kudus itu berarti berbeda, dipisahkan karena hendak dipakai untuk satu maksud, tujuan, kegiatan tertentu yang khusus juga. Jadi kalau Harun dan anak-anaknya dikhususkan, maka perilaku hidup mereka pun juga harus menjadi kudus. Bahkan kalau kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara-saudara di ayat yang ke-30, yang dikuduskan dan ditahbiskan itu bukan cuma Harun dan anak-anaknya, orangnya, bukan cuma itu, tapi juga pakaian-pakaian mereka. Pakaian itu bagian luar, nampak, dilihat oleh umat. Yang berarti kalau itu dikuduskan, yang berarti maka perilaku yang nampak di luar juga harus kudus, harus khusus, harus berbeda dari kebanyakan orang. Yang kudus juga adalah hatinya, batinnya, mentalnya, cara berpikirnya, itu juga harus kudus, harus berbeda. Sedemikian ribet dan jelimetnya tadi ya kita baca. Mau menyatakan kepada Harun tapi juga menyatakan kepada kita bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan, apalagi dalam jabatan imam yang diemban oleh Harun dan anak-anaknya, ini bukan pekerjaan biasa. Ini bukan pelayanan biasa. Ini bukan satu pekerjaan yang boleh dilakukan secara sembarangan dan sesuka hati. Tetapi harus betul-betul dengan pengabdian dalam ketulusan serta kekudusan hidup. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah ini hanya berlaku bagi Harun dan anak-anaknya? Ketika kita gereja meyakini bahwa setiap kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi alatnya, menjadi utusan-utusannya yang memberitakan namanya, yang mengerjakan pelayanan bagi kebesaran dan kemuliaan namanya, maka hal ini pun berlaku bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dituntut untuk hidup secara kudus. Karena kita punya tugas dan tanggung jawab melayani Tuhan, melayani Allah kita.
Sudahkah kita melakukannya di dalam kekudusan? Sudahkah kita melakukannya dengan serius? Sudahkah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh? Saudara-saudara, sepertinya mungkin ini cukup memang sudah diatur begitu ya, bahwa di bulan Oktober dalam rangka HUT 72 tahun GPIB sampai dengan November ini akan dilaksanakan dan telah dilaksanakan penahbisan para vikaris menjadi pendeta pelayan firman dan sakramen di GPIB. Kalau Bapak Ibu sempat melihat, punya kesempatan untuk melihat proses penahbisan vikaris menjadi pendeta yang juga akan dilakukan di jemaat kita pada minggu depan, maka saudara juga akan melihat bahwa ternyata tata caranya juga enggak sederhana dan enggak segampang yang dibayangkan. Ada cukup banyak hal-hal yang harus diperhatikan secara mendetil dan dikerjakan dengan benar-benar. Karena kalau sampai salah, kacau. Nah, kepada gereja dan kepada para calon pendeta, bacaan firman Tuhan pada hari ini semakin mengingatkan kita, semakin mengingatkan gereja dan juga mengingatkan khususnya para calon pendeta bahwa pemanggilan dan pemilihan Tuhan ini suatu hak istimewa yang harus betul-betul dihargai, yang harus betul-betul diterima dan dipikul, dijalankan dengan ketaatan dan penuh tanggung jawab. Para calon pendeta, para vikaris, mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang telah melewati suatu proses panjang. Mungkin awalnya adalah panggilan pribadi, tetapi sekarang ketika nanti telah ditahbiskan, maka tidak dapat lagi dibilang itu panggilan saya, tetapi bahwa Tuhanlah yang memanggil. Kostum penahbisannya khusus, tempatnya juga dibuat secara khusus dan sebagainya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang perlu diperhatikan bukanlah, yang harus diingat adalah yang perlu diperhatikan bahwa bukan hanya para pendeta, bukan hanya para penatua diaken atau calon pendeta, tetapi sebetulnya semua kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Karena itu mari melayani dengan sungguh, mari melayani dengan ketaatan, mari melayani dengan serius, mari melayani dengan bertanggung jawab. Supaya pelayanan ini betul-betul membawa kemuliaan, memberikan kemuliaan dan kehormatan yang tertinggi bagi Tuhan Allah kita. Lalu apa tempat, dan yang terakhir saudara-saudara, apa tempatnya umat dalam hal ini? Sebagaimana tadi dibilang, umat itu disuruh berkumpul, umat itu menjadi saksi. Yang artinya, sekalipun jemaat menganggap, saya cuma umat, cuma warga jemaat biasa. Tidak ada yang biasa dalam kehidupan pelayanan gereja Tuhan. Umat pun menjadi saksi. Umat pun harus menjunjung dan menghormati di dalam kasih pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pelayan-pelayan yang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan tetapkan untuk memangku satu jabatan yang khusus dengan kewajiban dan tanggung jawab yang mulia. Mari lakukan ini. Menjadi gembala, menjadi pelayan Tuhan yang taat, setia, dan bertanggung jawab, serta senantiasa menjaga kekudusan hidup. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.